Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang ini saya sedang berada dalam acaranya Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Saya datang berkunjung pagi-pagi begini ke Universitas BTH. Tentunya ada yang baru. Apa sih yang baru? Penasaran kan? Yuk ikutin terus liputannya bersama saya, Pepi Rizkawati. Inilah suasana kampus Universitas Bakti Tunas Husada, dan tentunya ada yang baru, yakni rektor yang baru. Saya mau menemui beliau dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan beliau juga. Apa sih yang baru di Universitas BTH Tasikmalaya? Yuk kita simak infonya. Pemirsa, sekarang ini saya sudah berada di dalam ruangan Rektor Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Beliau juga ada di sini menemani kebetulan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sekarang ini kita berada dalam acaranya Semangat Pagi. Tentu kita ada jargonnya juga untuk Semangat Pagi ini. Semangat, semangat, semangat. Memang harus semangat kalau pagi-pagi ya, Pak ya? Siap. Kita sama-sama ya, Pak ya? Semangat. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih, Pak. Tambah semangat memang dengan kita mengeluarkan kata-kata berenergi ya, Pak ya. Pada hari ini saya sudah berada dengan Dr. Ruswanto MSI. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi, Pak. Saya tadi sudah keliling pagi-pagi. Tapi juga lumayan, Pak, karena bertambah terus bangunannya kemudian. Alhamdulillah. Banyak yang baru di Universitas BTH, termasuk pada hari ini saya bertemu dengan rektor yang baru juga, silaturahmi pertama kalinya nih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya dengan semangat yang baru, dengan planning yang baru juga, Bapak sebagai rektor di Universitas BTH ini, tentunya ada visi dan misi yang khusus dari Bapak sendiri. Boleh dari awal dulu kita runtut, Pak, untuk visi dan misi dari Universitas BTH ini sendiri. Alhamdulillah. Kalau kita baca ya di kalau visi Universitas Bakti Tunas Husada itu menjadi universitas yang unggul dan inovatif, terutama di bidang kesehatan dan bisnis ya, serta berdaya saing global. Makanya kita juga sebagai rektor harus menurunkan visi itu ya. Makanya saya pribadi ingin agar BTH itu menjadi satu dan maju untuk Indonesia maju. Itu mungkin visi saya pribadi. Satu BTH satu dan maju untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia maju, semuanya untuk Indonesia. Alhamdulillah. Kita kedepankan lagi ya, Pak ya. Termasuk tadi untuk visi dan misi tidak hanya dalam kesehatan, tetapi ada Iya. dalam bisnis juga ya, Pak ya. Sekarang lebih luas, bukan cuma di bidang kesehatan. Kita lebih luas lagi, ada bidang teknik mungkin sekarang, bisnis, kita lebih luas dalam bidang pendidikannya. Iya, karena memang sudah mulai mengepakkan saya ke dunia yang lain selain dari kesehatan. Yang mulai tampak sekarang ini seperti apa, Pak? Mahasiswa-mahasiswanya, apakah memang kecenderungan sekarang juga sudah mulai banyak nih yang menyukai fakultas ataupun yang baru ini untuk sekarang kan baru sih ya kalau untuk bisa sendiri. Alhamdulillah, kalau terutama di Fakultas Teknik dan Bisnis ya, ini mungkin ada aura baru untuk di BTH. Dengan penambahan di Fakultas Teknik dan Bisnis itu. Tasikmalaya ya, Pak? Iya, Tasikmalaya. Makanya terus terang di BTH akan menjadi orang yang beda juga dari dulu-dulunya. Kalau dulu mungkin kita fokus ke kesehatan ya, sekarang kita lebih melebar sayapnya di teknik bisnis. Mungkin kedepannya juga banyak prodi lagi mungkin yang rencananya kita akan tiap tahun kita tambah. Baik, untuk rencana program mungkin Pak nanti kedepannya dari Bapak sendiri ataupun sudah mulai ada gambaran apa saja nih Pak kira-kira? Kalau untuk rencana kita di universitas itu ada beberapa program ya. Kita juga harus melihat kebijakan dari pemerintah program-programnya. Makanya kita ikuti aja. Salah satunya mungkin di percepatan di studi doktoral dosen ya. Karena gitu harus kita ikuti juga. Karena kan mungkin kalau dari rasio doktoral juga masih sedikit ya. Makanya kita harus mengirim dosen biar studi doktoral ya. Kemudian juga fungsional dosen ya. Terutama mungkin ke lektor kepala, guru besar harus sudah mulai kita pikirkan ya. Karena itu menjadi nilai tersendiri yang kinerja BTH ya. Kemudian juga mungkin sarana prasarana juga. Mungkin juga tadi pengembangan prodi.
Tiap tahun selalu kita coba pikirkan kira-kira prodi apa sih yang bisa kita buka kembali. Intinya untuk biar student body-nya lebih banyak lagi ya. Kalau kita swasta kan, makanya kita harus punya mahasiswa yang banyak. Salah satunya dengan pengembangan program studi yang baru ke depannya. Ada risetkah terlebih dahulu nih Pak untuk pengembangan? Yang jelas kalau untuk pengembangan prodi pasti ada studi kelayakan. Itu syarat utama kita biar kita buka prodi juga ada mahasiswanya. Jangan sampai kita buka prodi, mahasiswanya susah carinya. Itu yang harus pertama kita dahulukan. Mungkin saja nanti ada yang lebih kekinian ya Pak? Iya, insya Allah. Insya Allah. Kita harus up to date untuk prodinya, insya Allah. Jadi untuk mahasiswa yang baru saja lulus tidak harus keluar kota nih Pak. Kita sudah berbangga hati. Insya Allah. Bisa mengambil kuliah di kota kelahiran tanpa harus banyak kos. Alhamdulillah. Iya, akan mengurangi biaya. Dan tentunya beragam. Untuk kerjanya sendiri nih Pak, untuk apakah sudah ada disiapkan ataupun kerjasama juga dari Universitas BPH ini setelah anak-anak ataupun setelah mahasiswa yang sudah lulus dari BPH? Apakah diarahkan atau seperti apa? Insya Allah kalau kita itu cuma membantu peluang ya, biar kompetensi mahasiswa keluar daripada siap ya. Intinya makanya kita membangun jaringan-jaringan MOU dengan perusahaan-perusahaan biar pas kuliah juga dia magang ya. Magang di apalagi program pemerintah juga sekarang banyak ya untuk memfasilitasi magang mahasiswa misalkan ke lembaga penelitian, ke industri, itu bisa difasilitasi dari pemerintah juga. Intinya semoga aja sih mahasiswa lulus sudah siap diterima di masyarakat, di perusahaan, di lembaga-lembaga yang emang akan bisa menerima alumni kita PTH. Tidak asing lagi dengan dunia kerja ya Pak ya, karena dari zaman kuliah sudah dikenalkan. Jadi tidak kaku lagi untuk nanti ketika bekerja. Baik Pak, terima kasih banyak informasinya. Alhamdulillah kita bisa ketemu Pak. Next kita ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Semangat. Semangat pagi. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. itu tadi pemirsa saya bincang-bincang sekejap namun bermanfaat bersama dengan Rektor Universitas BPH Tasikmalaya. Semoga ada manfaatnya karena insya Allah Universitas BPH akan lebih berkembang dan lebih maju lagi. Amin. Saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan yang lainnya tentunya. Masih terus ikuti saya dalam acara Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Nah, kali ini kita masuk ke segmen yang kedua. Tempatnya cozy banget. Wih. Alhamdulillah, nyaman banget nih Pak. Homey ya. Homey banget. Ya. Manakah ini? Iya. Ini di perpustakaan loh, perpustakaannya Universitas BPH Tasikmalaya. Setelah tadi saya ngobrol dengan Bapak Rektor, kemudian saya lanjut kembali dengan Bapak Asep Sufyan. Ya. Sedang bertemu dengan Bapak Pak. Alhamdulillah. Dengan situasi yang begitu nyaman. Ya, pagi ini agak muram ya cuaca, tapi ketika masuk sini ceria lah. Itu justru dengan warna-warna yang hijau juga warna-warnanya ceria ya Pak ya. Termasuk baju saya pink. Ikut ceria, apalagi saya ya Pak ya. Ya. Bapak ini perpustakaannya baru banget ya Pak ya. Berapa lama nih Pak? Ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sudah 2 saya tahun. Yang baru iya betul. Jadi gedung rektorat ini selesai pada tahun 2021, langsung saat itu juga di akhir Desember di permak khusus untuk di sini perpustakaan. Iya, ide awalnya dari apa nih Pak? Perpustakaannya dibikin seperti ini. Sesungguhnya memang kita punya pustakawan di BTH, Ibu Dr. Hajah Anna Yuliana, yang memang waktu stikes perpustakaan itu kan tidak di sini ya, di tempat yang lebih kecil dari ini, tetapi sudah estetik, sudah instagramable. Nah, ketika menempati gedung yang lebih besar, lebih representatif dengan tata ruang yang memang dipersiapkan, nah, lebih lagi. Jadi idenya keluar tuh. Akhirnya berkat Bu Ana dan tim, kita support dari yayasan, ya seperti ini jadinya. Dengan berbagai macam buku ya Pak ya, iya. Tidak hanya dari kesehatan, betul. Dilengkapi sekarang karena untuk fakultas sudah jadi universitas. Beragam juga. Betul. Untuk pengembangan ke depannya kira-kira apa yang baru ataupun program yang baik. Jadi yayasan sudah 4 tahun ini concern di dalam transformasi organisasi.
Nah, saatnya setelah proses transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi ke universitas, kami melakukan transisi selama 1 tahun yang diakhiri dengan pemilihan rektor baru, pelantikan, dan saat ini ada nahoda baru. Nah, spirit ini tentu menjadi titik awal transformasi dan perubahan-perubahan ke depannya. Salah satu yang jadi concern kami yang sudah dituangkan baik dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis itu adalah SDM. Jadi sumber daya manusia. Concern kita ke human capital akan diawali dengan peningkatan kinerja dosen, terutama di dalam Tridharma perguruan tinggi, termasuk percepatan jenjang doktor, peningkatan jabatan akademik, dan kita targetkan malahan di awal 2024 nanti sudah ada guru besar di Universitas PTH. Jadi human capital itu menjadi concern yang sangat besar di fase pertama ini. Sehingga memang di RIP itu, rencana induk pengembangan itu, fase 4 tahun pertama ini kita sebut konsolidasi dan rebranding. Jadi pasti dalam fase konsolidasi dengan rebranding ini banyak sekali rencana pengembangan di samping tadi SDM, termasuk infrastruktur. Termasuk juga yang di dalam. Jadi nanti ada surprise lagi di BT. Itu yang dinanti-nanti. Ini Ya. ada surprise lagi. Apalagi gitu. Ini gitu kan. Ya. Ada yang baru dari Insyaallah. Kemudian feedbacknya dari yang masuk atau mahasiswa yang barunya gimana nih Pak? Baik, selama 3 tahun sejak pandemi terjadi tahun 2020 Iya. sampai kemarin ya 2022, qadarullah BTH tidak mengalami defisit dari sisi antusiasme calon mahasiswa baru yang melanjutkan ke sini. Jadi justru grafiknya terus mengalami peningkatan. Jadi saat pandemi semua terpengaruh, Iya betul. kami alhamdulillah berkat ya tentu ini atas izin Allah dan juga usaha kita secara kolektif, kita mengalami stabil dan bahkan cenderung meningkat. Tentu peningkatan ini didasari pada pertama lahirnya beberapa prodi, ya. Dengan universitas kita punya 4 prodi baru. Prodi bisnis digital, kewirausahaan, teknologi pangan, dan administrasi rumah sakit. Nah, luar biasa nih, ARS ini, administrasi rumah sakit ini langsung melejit nih. Ya, kita targetkan hanya 20 orang waktu itu. Ternyata 52 apa berapa ya. Itu langsung melejit ya. Karena itu, tentu dalam fase ini yang menjadi konsen kita adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mereka sebagai customer kita. Salah satunya infrastruktur, ya perpustakaan yang sudah terakreditasi A seperti ini. Saat ini kita sedang melakukan penataan lahan parkir supaya mereka juga nyaman. Penataan sirkulasi jalan, penataan laboratorium. Nah, sebentar lagi kita akan eksekusi pembangunan lab terpadu. Karena ini menjadi concern kita, karena perguruan tinggi tanpa kehadiran lab yang representatif rasa-rasanya bagaimana gitu ya. Di mana riset and development itu justru diawali dari situ. Kita concern di situ. Lalu yang mungkin insya Allah kalau ada rezekinya, tahun ini juga kita akan mulai yang kita sebut BTH Student Center. Maybe ini yang the first lah nanti di Priangan Timur. Ya, kita lihat. Desainnya sudah hampir final. Penasaran jadi kayak gimana? Penasaran. Tunggu di YouTube saja. Kita rilis nanti pada waktunya. Yang jelas cozy, lebih cozy dari ini. Jadi itu open space, ada 3 lantai. Di lantai 1 open space, tempat mereka kolaborasi. Karena memang kita punya 3 nilai baru. Di samping 7 nilai dasar yang sudah kita tumbuh kembangkan selama 29 tahun, kita punya nilai baru, yaitu adaptif, inovatif,
kolaboratif. Nah, tentu untuk mewadahi nilai ini harus didukung dengan ekosistem, infrastruktur yang menunjang. Artinya sarana-sarana yang ada di BTH ini harus menunjuk dong bagaimana kita program aktivitas kolaboratifnya, tempat-tempat ketemu mahasiswanya. Seperti yang di pojokan tadi kan sedang concern mereka. Nah, nanti diwadahinya di BTH Student Center ini. Lantai 1, lantai 2-nya lebih semi-private. Tapi di situ cozy-cozy gitu, mulai membayangkan ini, Pak. Tempat kumpul-kumpul, diskus. Lantai 3 ini lebih cozy lagi. Ada podcast center, ada Zoom khusus, ada tempat main juga e-sport gitu ya. Ini kita ciptakan. Lengkap sekali tampaknya. Ini kalau misalnya teman-teman yang memasuki kampus kayaknya males pulang ke apalagi yang ngekos. Nah, ini konsep ke depan. Memang kampus itu harus hidup. Makanya saya secara personal punya konsep the living campus. Jadi kalau bisa masjid kampusnya hidup dengan aktivitas dakwah, perpusnya juga sampai jam 10 malam bisa mewadahi anak-anak yang kebetulan tidak beruntung beli buku, bisanya nggak bisa ya di sini. Gitu. Labnya juga hidup untuk riset-riset tugas akhir yang mungkin nanti output dari riset itu publikasi jurnal, jadi paten, jadi buku, jadi artikel. Wah, banyak sekali. Manfaat banyak nanti di ujungnya ya Pak ya. Semua bisa dengan fasilitas yang betul. Memikirkan jauh ke depan, di mana saat ini untuk pengembangan dari Universitas di Tasikmalaya sudah mulai nih. Iya, banyak sekali. Istilahnya saudara saya ya. Iya, betul. Tidak menyebut kompetitor karena memang kita hidup di the Blue Ocean Strategy. Jadi memang kita harus kolaborasi. Nggak bisa kita Red Ocean Strategy ya. Tapi harus Blue Ocean. Jadi memang saya senang dengan kemunculan giroh dari perguruan-perguruan tinggi yang ada. Karena pada prinsipnya mungkin fastabiqul khairat. Ya, kita ingin memberikan sumbangsih dan kontribusi kecilnya pada peningkatan derajat hidup mahasiswa kita yang nanti mungkin jadi angkatan kerja, menjadi pemimpin. Tapi lebih besar pada pemberdayaan keluarga mereka, masyarakat sekitar mereka, komunitas, dan tentu daerah, bangsa, dan negara. Ya, dan tentunya memang dari awal sudah mulai difasilitasi dari kampusnya sendiri ya Pak ya. Betul. Anak-anak bisa berekspresi, bisa mencurahkan apa yang menjadi kelebihan dari mereka karena dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Dan kita tahu Gen Z ini kan ekspektasi dan kebutuhannya beda dengan kita. Kita ya Pak. Kita. Saya sudah generasi baby boomers ya. Jadi beda ya Pak ya. Dan kami harus melihat, mendengar dan menyalurkan aspirasi mereka. Yayasan fungsinya untuk itu. Jadi memang untuk generasi yang sekarang sudah mulai lebih, kalau misalnya untuk dari yayasan sendiri menangkapnya lebih cepat ya Pak ya, dengan berbagai macam kebutuhan mahasiswanya dan langsung untuk bisa dapat mewujudkan. Karena memang untuk yayasan tidaklah mudah sih sebetulnya ya untuk mewujudkan semuanya, perlu banyak proses nih Pak. Tapi alhamdulillah kalau untuk Universitas BTH ini lebih cepat mewujudkannya. Karena itu tidak terlepas dari, mohon maaf, tata kelola yayasan yang akuntabel, yang good governance. Kalau tidak governance, maaf, sulit. Contoh, decision-nya harus berlapis gitu, tidak ada otonomi. Oh, kita enggak. Yang urusan akademik silahkan universitas. Urusan investasi, mari kita pikirkan bareng-bareng. Yayasan sebagai tulang punggungnya pastinya, sebagai orang tua. Tapi mari kita pikirkan bareng-bareng bagaimana strateginya. Jadi kita mendorong terjadinya share responsibility. Jadi tanggung jawab bareng-bareng lah, kolektif. Dan inilah sejatinya yang nanti akan menurut pendapat kami menjadi trigger akselerator percepatan berbagai kebijakan. Itu justru. Gitu. Jadi kalau kami orang tua kan tuturi handayani aja, kita dorong dari belakang. Nah, tetapi tentu dalam balik dorongan itu ada tanggung jawab dan akuntabilitas nih. Ayo, Anda yang betul. Nah, kira-kira begitu. Keren banget. Nah, itulah tampaknya memang kalau ngobrol sama Bapak iya.
sebetulnya. Sudah sore ya. Apalagi kalau sambil jalan-jalan. Asik. Ini pada stay loh Pak. Betul. Apalagi Coba sudut-sudut itu ya. Wah. Coba deh jalan-jalan juga Pak. Iya. Keliling-keliling. Terima kasih banyak untuk Baik. waktunya Pak. Terima kasih untuk Radar. Ya, nanti silaturahmi lagi kita ya Siap, Pak ya. siap Ibu. Main lagi dengan tadi BTH Student Center. One year later. 1 tahun lagi ya, kita lihat. Mudah-mudahan cepat Pak. Amin. Amin. Kita akan lanjut kembali tentunya dengan suasana yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Semangat Pagi. Semangat. Lagi ngapain Pepi di sini? Ini gara-gara perpustakaannya nyaman Bu. Jadi aku tuh ya lihat-lihat dulu buku-bukunya. Iya, betul, memang lengkap nyaman. Ya. Iya. Di sini kebetulan yang aku pegang ini jurnal keperawatan. Gaya bener. Menjadi perawat Bu. Gaya bener. Pemirsa, sekarang saya sudah ketemu nih sama Bu Meti. Kebetulan memang sudah janjian sama Bu Meti. Ya. Malah anteng jadinya kalau datang ke sini tuh Ya, Bu. lupa waktu. Kita ngobrol-ngobrol nih Bu, ngomong-ngomong. Ya, gimana? Bentar lagi kan tahun ajaran baru. Ya. Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru nih Bu Meti. Bu Ya. Meti tuh jagonya. Oh. Penerimaan mahasiswa baru mulai kapan Bu? Ya, untuk penerimaan mahasiswa baru tuh sudah dibuka. Alhamdulillah dibuka gelombang 1 untuk PMDK dan reguler itu mulai tanggal 22 November 2022 sampai 22 April 2023. Itu untuk gelombang 1 sama PMDK. Oke, reguler dan PMDK. Betul. Untuk reguler sendiri sistemnya seperti apa Bu? Untuk reguler sendiri nanti siswa ketika misalkan berminat untuk ke BTH itu bisa langsung daftar ya. Nanti ada bagian pendaftarannya. Setelah itu nanti akan diberikan password sama username. Nah, nanti siswa membuka sistem penerimaan mahasiswa baru. Masukin passwordnya, berarti lebih ke web ya Bu ya sistemnya? Betul, lebih ke web. Sudah ketika setelah daftar ada akunnya berarti username khusus dan password. Jadi kita bisa daftar sendiri ya Bu ya? Ya, apa aja yang harus dimasuki ataupun diupload? Betul, identitas diri, identitas orang tua dan sebagainya nanti ada di sana lengkap. Gitu. Sistem internet semua. Kalau untuk PMDK jalurnya gimana Bu? Kalau untuk PMDK nanti siswa bisa langsung berkoordinasi dengan ibu bapak guru BK-nya di sekolah masing-masing. Nah, nanti silakan informasi sudah ada. Setelah itu sama. Nanti ibu bapak guru BK-nya akan mendaftarkan. Ya, nanti diberikan akun juga, diberikan username, password, kemudian sama dari sana mengisi identitas dan sebagainya. Baru nanti di akhir ada bisa cetak kartu untuk tes kesehatan. Oh, dilanjut berarti dilanjut, untuk tes kesehatan ya Bu ya. Tes kesehatan itu untuk beberapa prodi memang harus ada tes kesehatan, tapi ada juga prodi khususnya prodi kewirausahaan sama prodi teknologi bisnis itu boleh tidak melampirkan untuk tes kesehatan, tapi yang lainnya melakukan tes kesehatan. Oh baik. Kalau untuk fakultasnya sendiri nih, ngomong-ngomong ada berapa fakultas? Ya. Untuk fakultas itu ada 3 fakultas sekarang teh. Nah kalau dulu kan brandnya tuh kesehatan ya, BTH. Kalau dulu masih Stikes. Nah kita sekarang sudah bertransformasi menjadi universitas ya dengan penambahan 1 fakultas. Jadi yang pertama ada Fakultas Teknologi dan Bisnis. Ya itu ada 3 program studi. Ya, ada program studi kewirausahaan, kemudian teknologi dan bisnis, bisnis digital, sama teknologi pangan. Nah itu, kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, itu ada 4 program studi ya. Kalau misalkan yang keperawatan, analis kesehatan atau teknologi laboratorium medis, sama
optometri. Nah itu kan sudah lama ya. Sudah lama, ya, ada betul. yang baru, prodi baru, yaitu prodi administrasi rumah sakit. Nah, jadi nama satu program studi. Gitu ya, iya, betul. Nah yang terakhir ada Fakultas Farmasi. Nah di sini ada program studi farmasi sama apoteker. Oh, jadi sekarang sudah ada apotekernya. Iya. Nggak mesti jauh-jauh sudah ada apotekernya. Betul. Ibu, tapi kadang ya dilema nih tatkala teman-teman ataupun yang baru keluar dari SMA, dia tuh pengen farmasi atau misalnya pokoknya yang mungkin masuknya ke medis, tapi di SMA-nya jurusannya bukan MIPA nih Bu. Itu bisa nggak sih sebetulnya kalau di sini? Ada, tenang, kita sudah memberikan ruang ya. Jadi yang tahun ini ada perubahan. Jadi tidak hanya IPA, kita juga membuka untuk yang non IPA. Jadi untuk semua masuk gitu ya. Tapi memang ada persentase, artinya misalkan untuk farmasi. Nah memang untuk kuota IPA itu lebih banyak presentasinya dibanding yang non IPA. Non IPA 5-10%. Pokoknya ada kesempatan. Ada kesempatan. Lah ya. Silahkan untuk mendaftar. Nanti akan kita berikan informasi. Silahkan. Berjalan ya. Kalau tadi berarti masih ada kesempatan di luar MIPA ya Bu ya? Ya. Walaupun memang untuk presentasinya nggak terlalu besar ya Bu ya? Ya, jadi kita coba membuat peta ya. Jadi untuk Fakultas Farmasi memang itu 90% dari IPA, 5-10% itu dari non IPA. Nah untuk FIKES itu 75% untuk IPA, 25% untuk non IPA. Nah sedangkan FTB itu 20% dari IPA, nah 80%-nya itu bisa dari non IPA. Bisa. Kalau misalnya balik lagi ke PMDK tadi Bu, untuk persyaratannya ataupun sistematikanya, adakah nilai-nilai khusus juga bagi yang mau daftar PMDK Bu? Ya, nah untuk PMDK itu kan persyaratannya melihat atau nanti melis berapa rata-rata nilai tiap semester 1 sampai semester 4 nanti kan ada mata pelajaran umum, mata pelajaran khusus, nanti di akhir berapa nih. Nah itu nanti lebih jelasnya bisa langsung berkoordinasi dengan ibu bapak guru BK di sekolah. Tampaknya memang harus dari sekarang supaya menjaga nilai-nilai tetap bagus. Insya Allah. Nanti kalau misalkan aktif nih di organisasi, aktif di kemasyarakatan, masuk bisa. Betul. Kita punya prestasi, apakah olahraga, seni, budaya, silakan itu dilampirkan. Itu menjadi salah satu nilai plus dari PMDK itu. Keren. Motivasi berarti ya Bu ya. Tapi tampaknya memang karena kita nggak bisa bahas lebih detail ya Bu ya. Mungkin ada lebih lengkapnya lagi. Penasaran nih mungkin untuk yang di rumah bisa ngaksesnya kemana nih Bu? Untuk aksesnya saya sambil lihat ya, takutnya saya juga daripada salah nanti. Betul. Kalau yang ada di bawah ini. Nah, nanti untuk info selengkapnya bisa menghubungi di 082 117 100-200. Langsung di sana informasi lengkap. By WA ya? Betul, bisa. Nah, atau di website ya, www.universitas-bth.ac.id. Di sana langsung bisa mengakses seperti apa nih proses penerimaan mahasiswa baru. Ada di sana lengkap. Nanti rencana ada bikin untuk berapa gelombang Bu? Kan baru gelombang 1 nih. Betul. Insya Allah 3 gelombang. 3 gelombang ya. Nah gelombang 2 itu nanti dimulai tanggal mulai April ya sampai dengan akhir Juli lah, 31 Juli. Kemudian gelombang 3 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Aman lah berarti sampai dengan Agustus. Ya, masih mulai bisa. Cari info dari sekarang untuk teman-teman semuanya ataupun ibu-ibu yang mau mengarahkan anaknya kemana kuliah di Universitas BTH. Tampaknya memang kalau untuk zaman now ini mama-mama kan sama lihatnya di handphone juga segala informasi kan Bu ya. Jadi mengarahkan anak-anaknya biasanya lebih tahu mama duluan. Iya, benar. Yang sekarang
Oke, untuk websitenya bisa dilihat. Kemudian yang mau tanya-tanya boleh lewat WA juga. Nomornya tertera di bawah ini. Di bawah ini nomor telepon saya nggak tertera di bawah ya. Bu, tadi saya ngobrol juga untuk fasilitasnya keren banget Bu. Untuk di perpus aja ini ada itu tuh, ada online publiknya juga. Iya. Untuk perpus ini, alhamdulillah kita sudah terakreditasi A dari Perpustakaan Nasional. Apalagi. Fasilitas yang lainnya juga, oke. Nanti bisa keliling nih. Kalau misalkan pengen tahu seperti apa sih Universitas BTH itu, coba langsung datang ke sini, healing. Di sana ada taman hijaunya, ada restonya. Untuk spot-spot foto sedia indah. Rame-rame nanti kita ke sana ya. Wajib berkunjung memang ini. Iya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi begini Bu, lagi cerah. Betul. Jadi harus langsung berkunjung ke area sana. Gazebo ada. Terus kalau misalkan ini nih lihat-lihat ikan koi sambil ngasih makan biar fresh. Itu mah kayak tempat wisata jadinya tuh ya. Tapi nggak bikin nyaman dari mahasiswanya semuanya. Betul. Untuk tempat diskusi, akademik segala macamnya, insya Allah. Karena kalau sudah nyaman, maka mahasiswa pun akan betah. Betul, termasuk dosen-dosennya juga. Oh iya, dosen-dosennya juga, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan nggak Bu untuk sekarang ini di acaranya Semangat Pagi? Iya, saat ini penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka. Silahkan bergabung dengan kita di Universitas BTH karena kita akan salah satu institusi pendidikan yang akan mencetak generasi muda ya, karena BTH ini sekarang memang tadi sekali lagi bukan lagi brand kesehatan ya, tadi ada fakultas baru yang teknologi dan bisnis ya, silakan. Dan kita menjadi kampus biru oren, tambah segar ya. Dan sekali lagi ya, ayo kuliah di BTH. Itu iklannya keluar memang. Terima kasih banyak ya Bu ya atas kesempatannya. Saya juga dapat sama-sama Teh Pepi. Insya Allah saya juga untuk ibu-ibu sesama ABG mungkin nanti saya memberikan informasinya nih Bu. Siap Teh Pepi, makasih juga ya. Pokoknya kalau info lebih lengkap bisa tadi ya hubungi nomor kontak atau langsung kontak saya juga nggak masalah. Silakan. Info lebih lanjut. Lebih lanjutnya. Baik, terima kasih itu tadi untuk pemirsa semuanya. Kita sudah menyaksikan mulai dari awal sampai dengan akhir bagaimanakah yang terbaru di Universitas BTH Tasikmalaya, mulai dari fasilitas dan tentunya program studi yang baru semuanya. Terima kasih banyak, kita silaturahmi lagi nanti ya Bu ya. Beasiswa ada juga. Iya, beasiswanya ada juga. Kita sediakan sampai 2,5 M dari berbagai pihak. Makanya ayo kuliah di BTH. Itu yang lebih menarik lainnya. Terima kasih banyak Ibu. Saya pamit, tampaknya nggak bisa lama-lama. Sama-sama. Makasih Teh Pepi, makasih ya kunjungannya. Nanti kita healing lagi di perpustakaan di Universitas BTH juga. Ya, insya Allah. Dan itu tadi di acaranya Semangat Pagi di Universitas BTH Tasikmalaya. Closing dulu Bu. Semangat pagi. Semangat. Saya Pepi Rizkawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.